Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi sama saya di channel Yanto Serang. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat cerita mengulas cerita soal ini. Ada teman saya yang menjadi TKW, jadi kerja di luar negeri ya, jadi pejuang rupiah. Jadi dia menceritakan kisah hidupnya sama saya, dan katanya, Mas, tolong cobalah diangkat cerita ini, cerita hidup dia gitu, sepenggal hidup dia gitu kan, supaya teman-teman tidak merasakan hal yang sama gitu. Tidak akan merasakan hal yang sama seperti Mbak ini rasakan. Gini, kata Mbak ini cerita sama saya kayak gini. Jadi dia merantau, meninggalkan keluarga, suami, anaknya udah dua. Ini udah dua anaknya. Kalau cerita yang sebelumnya kemarin itu, seorang ibu yang mempertanyakan apakah seorang ibu nggak berhak bahagia. Tapi kalau ini, dia tuh intinya, apakah memang seorang TKW itu di mata orang gitu, itu dipandang sebelah mata. Maksudnya, apakah semua orang berpikiran jelek tentang TKW, sampai suami sendiri. Ini Mbak ini cerita sama saya gini. Jadi dia pergi, ya intinya tujuannya ya sama lah. Setiap orang pasti memperbaiki ekonomi. Yang katanya Mbak ini di sana benar-benar kerja tanpa memikirkan dirinya, tanpa memikir, ya intinya nggak pernah yang namanya jalan-jalan, apalagi kenalan sama laki-laki ini itu. Tapi di kampungnya itu terkenalnya dia tuh, wah itu nggak bener di sana, ini pasti nggak bener, namanya orang kerja di luar sana, apalagi jauh sama laki-laki, udah lama bertahun-tahun, pasti ada laki-laki lain, intinya gitu kan. Jadi sampai suatu ketika suaminya telepon dan ngomong, katanya istrinya berbuat kesalahan yang udah nggak bisa dimaafkan. Istrinya kan, Mbak ini bingung, loh salah apa? Selama ini saya kerja dengan memang benar-benar kerja, murni kerja, nggak ada hal-hal lain gitu. Dan Mbak ini nanya sama suami, lo kesalahan apa? Ini gimana? Ada apa? Udah semua orang tahu kamu di situ nih gini sama laki-laki lain gini. Akhirnya jadi masalah yang besar, yang susah untuk dipecahkan, untuk diselesaikan. Udah akhirnya pisah, laki-laki itu nikah lagi sama yang lain. Kalau Mbak ini memang sampai sekarang masih sendiri gitu. Dia ngomong sekarang bekerja itu murni untuk anaknya. Tapi kenapa sih ya? Kenapa semua, kalau di kampung ya, kenapa orang-orang itu memang selalu, ya banyak lah ya, nggak semua orang ya, banyak yang menganggap seorang TKW itu nggak benar gitu. Kenapa kayak gitu? Padahal nggak semua. Mungkin ada yang dari rumah ada suami di situ punya pacar lagi, mungkin ada yang main lagi ada lagi. Tapi nggak semua perempuan kayak gitu. Makanya saya, untuk teman-teman lah ya, jangan pernah memandang rendah dari pekerjaannya,
dari intinya dari ekonominya, apapun itulah, ini jangan pernah memandang rendah orang. Gini, sebenarnya saya sendiri udah pernah ya di negeri orang, ya kenal juga sama orang-orang mbak yang pada kerja di situ, ibu yang kerja di situ, yang kerja di rumah tangga gitu. Ya di situ nggak semua benar-benar nggak semua itu kayak gitu. Cuman kalau di kampung terkesannya apalagi kalau yang pernah punya istri kerja di luar tapi pisah gitu, pasti anggapnya semua perempuan yang udah kerja di luar negeri jadi TKW itu nggak benar. Padahal nggak boleh kayak gitu, nggak boleh punya persepsi kayak gitu. Karena apa? Mereka kerja itu benar-benar kerja banting tulang di situ loh. Kadang bosnya ada yang sampai ngeluarin kata-kata kasar, yang pakai kekerasan, apakah itu sering terjadi itu hal-hal seperti itu. Jadi kasihan lah, jangan disamaratakan semua. Mungkin ada satu atau dua yang kayak gitu, maksudnya kayak gitu, tapi nggak semua. Jadi tolong untuk teman-teman semua, jangan pernahlah memandang orang seperti itu. Apalagi perempuan itu punya hati yang lebih mulia dari kita, dari laki-laki. Saya kasihan kadang nengok perempuan yang di situ kerjanya udah benar-benar, tapi ada konflik sama laki-laki dan akhirnya laki-lakinya di kampung nikah lagi gitu, ninggalin dia. Padahal katanya semua uangnya udah dikirimin untuk membiayain segala sesuatunya di kampung. Makanya sampai pernah kan ada kasus yang sampai pulang dari luar rumahnya dibongkar karena suaminya nikah lagi, ada berita yang kayak gitu. Jadi makanya untuk semua teman-teman, kita positif thinking aja, positif aja, kita menyikapi, menilai orang itu yang positif aja. Nggak selamanya orang itu jahat dan nggak selamanya orang itu baik. Karena gini pada intinya, kalau orang yang baik terus itu malaikat, bukan orang lagi. Udah kalau yang nggak pernah punya kesalahan itu udah malaikat. Tapi kalau orang yang salah terus nggak pernah berbuat kebaikan, itu namanya setan. Jadi namanya manusia yang memang ada salah, ada benar, gitu. Pasti semua manusia memiliki dosa. Cuman ya saya sih cuman apa yang saya lihat ya, karena saya memang udah di sana. Jangan pernahlah menilai orang kita belum tahu kebenarannya terus kita ngomongin ke orang, itu kerja di sana itu main laki-laki, itu di sana main laki-laki. Belum tentu orang yang kerja di sana akhirnya pisah itu kesalahan perempuannya, belum tentu 100% kesalahan perempuannya, bukan. Kadang juga ada yang laki-lakinya yang salah. Jadi saya sampai iya mbak, memang jujur kalau saya memang namanya saya hidup di kampung juga kan, kadang dengar itu di sana gini. Memang iya, banyak orang yang memandang sebelah mata untuk pekerja yang di luar negeri ya, untuk ibu-ibu lah, khususnya mbak-mbak itu yang di luar. Karena memang ada oknum-oknum, ada orang yang memang di sini di kampung udah punya suami, di situ ada pasangan lain gitu, ada yang lain. Jadi makanya image itulah yang terbentuk, akhirnya orang berpikirnya semua kayak gitu. Padahal belum tentu semua kayak gitu. Saya jelasin sama mbaknya pun saya jelasin, maksudnya yang penting gini, kalau mbak benar-benar nggak ngelakuin kesalahan itu, tunjukin sama mereka, tunjukin sama orang-orang yang selalu berpikiran kayak gitu. Pokoknya biarlah waktu yang akan membuktikan itu semua. Kalau memang kita berjalan di jalan yang benar, insya Allah semua nanti
akan indah pada waktunya gitu. Tapi kalau kita memang berjalannya ibaratnya menggok sana menggok sini kayak gitu, ya suatu saat juga akan ketahuan gitu. Jadi sekarang gini, kayak yang diomonginnya, kayak mbaknya ini pun harus membuktikan. Kalau saya gitu maksudnya, buktikan bahwa mbak memang mbak nggak ngelakuin seperti itu, nggak berbuat seperti itu. Tunjukin pada mereka, tunjukin pada orang-orang yang udah menjelek-jelekan. Dan saya pun gini, kadang sama teman, kadang ada yang ngomong, oh itu di sini, karena saya tahu kondisinya di sana kayak apa, saya kadang membela gitu. Kadang saya jelasin juga, enggak gitu loh mas, enggak gitu loh pak, enggak gitu loh bu. Intinya enggak, selama saya di sana temu sama dia, saya banyak kenal teman di situ, itu enggak semua kayak gitu, memang ada cuma enggak semua. Jadi jangan disamaratakan gitu. Kasihan sama orang-orang yang udah benar-benar banting tulang demi keluarga, demi suami, membantu suami gitu, untuk mendidik anak, itu menyekolahin anak. Kasihan gitu. Jadi jangan pernah menjatuhkan semangat orang gitu. Jangan pernah menjatuhkan semangat orang dengan menjelek-jelekan dia di belakang, karena kita belum tentu tahu yang sebenarnya, belum tahu yang sebenarnya kayak apa sih di sana. Terkecuali kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, lihat lagi sejalan sama laki-laki gandeng tangan, ciuman di sana, itu boleh. Itu pun sebenarnya kalau sebenarnya kalau kita menceritakan aib orang itu sangat-sangat tidak boleh, nggak boleh. Kita harus menutupi aib-aib seorang. Ceritakanlah yang baik-baik. Kalau saya ya di sana dulu, ya kalau minggu itu kan saya jalan-jalan, ya ketemulah sama orang-orang kita, orang Indonesia yang kerja di situ, yang benar-benar dia liburan tuh hanya pengen refreshing, maksudnya melepas kepenatan. Dia udah kerja. Dan sekarang gini loh, orang kerja di sana loh, saya yang ya agak tahu dikit lah, enggak banyak yang tahu, sedikit. Ada yang cerita katanya kerja dari mulai pagi ini, berarti kalau jam 5 di sini kan jam 6 di sana tuh udah bangun. Kalau udah bangun sampai jam 10 malam, jam 11 malam itu masih kerja gitu. Kalau dapet bos yang super cerewet itu sakit kan. Tapi nggak semua cerewet, semua bos cerewet, nggak semua bos rewel, ada yang enak juga. Jadi dia udah kerja bener-bener banting tulang, kaki jadi kepala jadi kaki, ibaratnya ngepel di rumah orang, ngosek WC di rumah orang. Kok tega kalian, maksudnya orang oknum yang menjelek-jelekin dia dan sampai mempengaruhi keluarganya. Intinya dalam suami, orang yang terdekat tuh, akhirnya suami jadi nggak percaya sama istrinya. Kalau menurut saya, ya Allah, ya maksudnya kasihan benar-benar kasihan. Jangan kayak gitu. Itu menjatuhkan benar-benar martabat seorang perempuan. Ada yang kayak gitu, tapi nggak semua. Intinya gitu aja. Kita berpikir positif. Ada yang kayak gitu, tapi tidak semua. Sekarang gini, kadang laki-laki pun salah gitu, tapi nggak mau mengakui kesalahannya. Gini, perempuannya kerja benar-benar di sana karena suaminya berbuat salah. Di sini main perempuan, terjudi, mabuk, ini tuh menghabiskan punya perempuan. Kadang untuk membela dirinya akhirnya memfitnah. Ya maaf nih, bukannya nggak semuanya, pasti ada yang kayak gitu, nggak semua. Memfitnah istrinya supaya orang membela dia gitu. Bikinlah cerita yang kenapa saya kayak gini, karena istri saya loh di sana kayak gitu, main sama laki-laki lainnya. Jangan sampai kayak gitu, ya Allah. Kasihan benar-benar kasihan. Yang namanya orang kerja di negeri orang, kerja sama orang yang bermacam bangsa, yang sudah ada dari, ya pokoknya ada
Cina, ada Melayu, ada bule kayak gitu, intinya kerja sama orang. Nggak semua baik, nggak semua jahat, nggak semua enak, nggak semua nggak enak. Intinya di sana itu benar-benar ya Allah, ya kerja demi keluarga, gajian, kirim ke kampung anaknya sekolah, bayar sekolah, oh iya ya, katanya pengen beli motor, oh iya ini pengen beli apa. Jadi menurut saya kalian yang untuk teman-teman khususnya yang ada keluarga lagi kerja di luar negeri, yang jadi TKW, apa suami yang istrinya jadi TKW, percaya sama istri bahwa istri itu nggak bakal macam-macam di sana. Karena apa? Seorang istri kalau dikasih kepercayaan, insya Allah nggak akan mempermainkan kepercayaan itu. Insya Allah. Tapi memang ada yang kayak gitu, dikasih percaya malah seenaknya kan ada. Dan suami pun sebaliknya kayak gitu, ada yang dikasih kepercayaan sama istri seenaknya. Ya mungkin saya pun kayak gitu, bukan orang yang lurus gitu kan, saya pun mengalami hal seperti itu juga ngalamin. Cuman saya kadang kalau dengar curhatan dari cerita dari teman-teman para pahlawan devisa, yang maksudnya para TKW yang di sana, TKI yang di luar, kadang sedih loh dengarnya itu. Di situ udah kerja baik-baik benar-benar, tapi di kampung difitnah, dijelek-jelekin ke semua orang, diomong-omongin gitu. Saya kadang kasihan. Karena saya benar-benar menemukan fakta, orang yang sekampung sama saya, perempuan itu di kampung itu namanya ya maaf lah, bukannya jelek, memang udah semua orang menggunjingkan gitu di kampung. Benar-benar di sana kayak gini. Tapi saya ketemu di situ, ketemu sama saya pas ada kerja di situ, di negara tetangga gitu, negara orang. Saya ketemu di situ dan saya memang karena rasa penasaran saya dengan cerita orang itu, saya memang mencari tahu kayak apa sih tiap hari dia setiap liburan kemana gitu. Saya memang agak cari tahu, kepo kayaknya. Ya mungkin saya minta maaf lah sama mbak yang saya sering saya kepoin gitu. Cuman saya pengen membuktikan apakah benar semua orang yang di sini kayak gitu. Tapi setelah lama ya, pada suatu maksudnya lama berjalan, tapi saya nggak menemukan hal seperti itu. Bahkan dia sibuk dengan kegiatan dia gitu. Jadi nggak sempet lah untuk mencari waktu untuk sama laki-laki jalan sini nggak sempet kayaknya gitu, karena udah saking sibuk. Tapi ya itu akhirnya pisah sama suaminya kan gitu. Pisah sama suaminya. Kadang akhirnya tahu, oh iya di sini orang kerja jadi TKW itu nggak semua loh berbuat salah gitu, nggak semua loh kayak gitu. Memang ada, saya pun kadang ya ada nemuin yang di situ pakaiannya ya maaf kurang bahan gitu kan, yang tadinya di kampung bagus di situ pakaiannya kurang bahan. Ada memang ada, cuman nggak semua. Jadi oke lah untuk teman-teman semua, mudah-mudahan dengan pengalaman saya dan saya di sana tahu teman-teman saya yang di sana, maksudnya pernah jumpa itu, kita jadi bisa berpositif thinking sama orang, maksudnya sama perempuan yang lagi berjuang di negeri orang yang menjadi TKW. Bukannya enak di sana, benar teman-teman. Jadi tolong, kalau belum ada bukti yang benar, nggak melihat apa, nggak ada foto, nggak ada video yang benar-benar itu, kadang foto pun bisa diedit kan. Jadi jangan pernah menjatuhkan martabat seseorang. Oke, mungkin cukup sampai sekian dulu
nanti mungkin saya bisa cerita lagi yang lain, maksudnya hal-hal yang lain yang yang mungkin dianggap, maksudnya gini, orang menilai seseorang kayak gini 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 gitu. Mungkin jadi saya akan coba-coba membahas yang saya tahu, yang maksudnya yang saya tahu dan orang-orang itu ya cerita sama saya. Mungkin untuk kali ini cerita ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dan mudah-mudahan kalau ini membawa menjadi channel yang bermanfaat bagi teman-teman, ya, yang bermanfaat bagi teman-teman, ya bolehlah dukung channel saya. Mungkin semua teman-teman tahu lah gimana caranya. Jadi saya terima kasih banyak dan saya minta maaf kalau ada salah kata, ada salah yang saya sampaikan, apa sok tahu dari saya sok tahu dengan masalah-masalah yang mungkin teman-teman ada yang mengalami hal seperti itu juga, dikira saya sok tahu apa gimana. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini mungkin supaya lebih terbuka lagi lah ya, terbuka saya. Nanti mungkin kalau udah nggak pandemi kayak gini, mungkin nanti saya bisa lah, maksudnya datang maksudnya saya akan ke negara-negara tetangga yang ada orang-orang kita yang kerja yang kerja di TKW, kita temuin langsung, kita ngobrol langsung, ngobrol santai, menceritakan kisahnya di sana, susah senangnya di perantauan di negeri orang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.